Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hafiz Marsal di program acara Santri Bicara, yang pastinya di channel YouTube Siaran Santri. Untuk pada sore hari ini sudah kedatangan di studio Siaran Santri. Mungkin yang namanya santri itu biasa jadi pendakwah ya, jadi dosen, terus juga jadi pendidik dosen, terus juga jadi bisnismen. Kemarin juga ada jadi militer, terus juga mungkin nanti akan ada yang kedatangan jadi pilot atau juga nanti jadi polisi. Tapi untuk sore hari ini ada salah satu kawan saya, dia adalah mahasiswa Indonesia jebolan pesantren yang mendapatkan beasiswa S2 dan S3-nya di negeri jiran Malaysia, yaitu adalah Ustadz Nurijal Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda manggil antum Ustadz apa abang nih? Abang aja. Abang aja. Biar lebih ngalir gitu ya. Kira-kira yang nonton ini ada dosen antum? Ada mahasiswa antum nggak? Ya kalau masuk YouTube pasti banyak mahasiswa yang lihat gitu ya. Mahasiswa banyak. Boleh ceritain dong antum ngajar di mana aja, Sat? Ya saya ngajar di Tazkiyah ya, kalau dosen tetapnya di Tazkiyah, tapi mengajar di beberapa tempat seperti Unida Gontor, kemudian ada di Universitas Al-Azhar Indonesia Di Kebayoran, kemudian ada perguruan tinggi ilmu Quran di Lebak Bulus. PTIQ deh. PTIQ. Oke. Itu antum ngajaran tentang ekonomi Islam. Ya, tentang ekonomi Islam. Kebetulan memang S1, S2, S3-nya di bidang ekonomi Islam gitu. Nah, ketika antum masuk ke bidang ekonomi Islam, berarti antum ketika jadi santri itu jago matematika dong? Ya, alhamdulillah nilai matematika ini di jasa ya tinggi ya. Memang masuknya tamat SMP di Gontornya, tapi kelas hadi, kelas biasa gitu ya. Alumni tahun berapa antum? Di tahun 2000. 2000, berarti masuk Gontor tahun 94. Alumni tahun 2000 ya 9495 ya. 9495 ya. Nah, ketika antum masuk ke dunia perbankan syariah, apa sih motivasi antum? Motivasi saya waktu Menghilangkan riba? ya salah satunya menghilangkan riba ya. Jadi waktu saya di Gontor memang udah termotivasi untuk ngambil ekonomi Islam. Jadi selepas mengabdi di pondok ya di Gontor 2, terus saya izin ke pimpinan ya untuk melanjutkan pendidikan di Malaysia, tapi nggak diterima. S1 waktu itu? Karena memang S1 waktu itu belum ada ekonomi Islam Di Kuala Lumpur? Indonesia. Di Indonesia. Oh, belum ada tuh? Ya, yang ada di Malaysia aja. Oke. Ya. Tapi ternyata tidak diterima karena kampusnya itu belum menerima mahasiswa luar negeri. Oke. Waktu itu daftarnya di University Sains Islam Malaysia, ya. Tidak di International Islamic University Malaysia. Jadi akhirnya Nggak keterima. Ya. Dan alhamdulillah di Indonesia itu ada kampus yang pertama berdiri, kampus ekonomi Islam Tazkiyah. Oh, yang di Bogor? Di Bogor. Akhirnya saya daftar di Tazkiyah. Oke. Waktu itu beasiswa Tazkiyah? Enggak beasiswa. Masih biaya pribadi ya? Pribadi gitu. Nah, perbedaan apa sih antara ekonomi Islam dengan ekonomi biasa? Ya, ekonomi Islam dengan ekonomi yang konvensional ya, atau ekonomi yang biasa ya, perbedaannya dari sisi moral ya, aturan-aturannya. Yang mana ekonomi konvensional atau ekonomi barat, dia itu secara prinsipnya tidak menganut nilai. Oke. Ya, jadi ekonomi berbasis rasional atau pengalaman ya. Jadi kalau segala sesuatu itu diukur dengan materi saja ya. Tapi kalau ekonomi Islam kan tidak ya, ekonomi Islam itu basisnya bagi hasil, rasionalitas, tapi juga basisnya nilai-nilai Islam ya, yang merujuk kepada Quran dan Sunnah ya. Di Islam kan misalnya faktor utamanya salah satunya riba ya. Kita nggak boleh pakai riba. Kalau di ekonomi konvensional kita boleh pakai riba. Dan di konvensional nggak ada zakat, kita ada zakat, kita ada wakaf. Ada wakaf ya? Ya, itu kan Islamic Social Finance atau keuangan sosial syariah yang memang diperintahkan dalam ajaran Islam ya kan? Iya. Banyak ayat yang menjelaskan tentang itu, tentang kita diperintahkan untuk infak, ya, untuk bersedekah. Itulah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi
konvensional. Kenapa ekonomi Islam itu penting di dalam kehidupan masyarakat sekarang? Ya sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah ngasih kisi-kisi ke kita. Iya. Di dalam hadis Tirmizi ya, yang kalau kita baca itu, la tazulu qadamu abdin ya yaumal qiyamah hatta ayus ala an umrihi fi ma'afnahu ya wa an malihi ya min aina iktasabahu wa kaifa anfaqahu. Ya ini jadi ada satu pertanyaan ya dari 5 pertanyaan yang ditanyakan, bagaimana harta didapatkan dan bagaimana cara dikeluarkannya. Itu nanti ditanya di yaumul qiyamah. Jadi ekonomi itu sangat penting. Kalau ekonominya sudah nggak ekonomi Islam, ekonomi yang nggak berprinsip syariah, wah bisa jadi nggak bisa masuk surga tuh. Wah, benar kayak gitu? Iya, itu kan hadisnya ada tadi. Tapi ngomong-ngomong ekonomi syariah, rekening antum bank syariah? Alhamdulillah, rekening antum bank syariah. Bank syariah ya. Walaupun ada yang konvensional karena itu, tapi memang ada kayak penelitian ya. Kayak penelitian itu masih banknya wajib pakai dana penelitian ya dari kementerian. Itu wajib dari pakai bank konvensional. Oh, bank BUMN ya. BUMN masuk, tapi setelah itu saya alihkan ke bank syariah sebagai pintu masuk aja. Oke. Nah, apa sih yang antum dapetin nih ketika antum waktu jadi santri, terus antum belajar ekonomi syariah, terus sekarang antum dosen yang kira-kira balance sama gitu ketika di pesantren? Iya, apa yang kita dapat di pondok pesantren ya, atau pondok kita ya Gontor, itu sangat terkait dengan bidang ilmu yang saya geluti saat ini. Ya, karena di pondok kita diajarkan kemandirian ekonomi. Ketika kita santri kelas 6 ya, kita kan di UPPM. Iya. Semuanya ngurusin ekonomi. Saya dulu di laundry, Ismulkai. Ngurusin ekonomi, kita udah diajarkan gitu. Ngurusin buntelan nih? Buntelan gitu ya. Itu diajarkan ngurusin ekonomi. Ada yang di sirka, ya kan? Ada yang di bagian dapur, itu kan ngurusin keuangan. Kemudian bagaimana laporan ke pimpinan dan sebagainya. Itu kita udah diajarkan secara praktis gitu. Nah kemudian menimbulkan keinginan, motivasi saya ingin lebih dalam lagi mempelajari ekonomi Islam. Makanya saya lanjut S1, S2, S3 saya di bidang ekonomi Islam. Nah, S1, S2, S3, bentar. Mudah-mudahan dapat bisa profesor kali. Amin ya. Amin gitu ya. S2, S3 di Kuala Lumpur. S2, S3-nya di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Dan itu mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah gitu. Ada yang beasiswa dari kampus Malaysia, ada yang langsung dari kampus saya yang sekarang saya berkhidmat di Tazkiyah. Oh, apa sih caranya bisa dapat beasiswa itu kan? Ya, yang penting motivasi. Apa modal IPK gede, deket sama dosen, terus jadi asdos dulu mungkin kan gitu biasanya kan? Pastinya ada ini ya, untuk lolos dokumen pastinya IPK ya, yang penting ya. IPK itu sangat penting ya. Kalau di Malaysia IPK harus 3,5 untuk mendapatkan beasiswa, 3,5 ke atas ya. Selain itu juga ternyata tidak hanya nilai gitu loh, tapi leadership kita, kepemimpinan kita itu juga dilihat. Oh, dalam arti tentang kehidupan sehari-hari kita aktif di organisasi apa gitu ya? Ya, karena kalau kita di LPDP ya beasiswa pemerintah LPDP itu akan ditanya tentang leadership kita, tidak hanya dari nilai saja. Iya. Itu Antum LPDP juga? Saya enggak LPDP gitu. Oh, berarti beasiswa dari kampus? Dari Malaysia sama dari kampus. Dari kampus Tazkiyahnya ini. Nah, berarti kalau udah dapat beasiswa dari Tazkiyah harus mengabdi lagi ke Tazkiyah? Ya, jadi sistemnya kayak di Gontor lah ya. Kader gitu ya. Jadi mengabdi ya mengabdi ini kan ya nggak apa gitu ya. Karena ini untuk umat juga ya. Mengabdi untuk pengembangan ekonomi Islam. Ya, dan saya harap ya ekonomi Islam ini menjadi way of life bagi umat muslim. Tadi yang saya sebutkan, yang Anda sebutkan tadi akan ditanya nanti di surga. Sebelum masuk surga akan ditanya. Benar. Bagaimana? IPK harus besar ketika mau dapat beasiswa S2, S3 kepemimpinan. Terus pas kita masih jadi S1, masih kuliah sarjana 1 ya, S1, apa yang harus kita persiapkan? Kalau mau kuliahnya ke luar negeri ya bahasa ya. Kita selalu diingatkan oleh pimpinan kita waktu di Gontor ya, al-logo ya.
Berarti itu memilih Malaysia karena bahasanya hampir sama kayak kita nih, nah, gitu. Ya, Malaysia kan bahasanya bahasa Inggris ya. Kalau kuliah di kuliah pakai bahasa Inggris, International Islamic University Malaysia pakai bahasa Inggris. Kita ada tesnya. Jadi itu jadi satu acuan TOEFL-nya bagi kita juga ya. TOEFL, IELTS ya, itu jadi acuan kita untuk kalau untuk luar negeri ya, untuk yang ke Eropa atau kampus-kampus yang berbahasa Inggris. Kalau mau ke Timur Tengah ya mau tidak mau kita harus berbahasa Arab kan. Ada tes juga biasanya, tes berbahasa Arab. Kalau mau ke Madinah ya persiapkan Hafalan Quran. hafalan Qurannya. Jadi ada syarat-syaratnya tertentu kalau kita mau keluar negeri. Nah, di seluruh dunia ini di negara mana yang kira-kira the best untuk ekonomi syariahnya? Kalau saya bisa sebutkan untuk Islamic Finance ya itu masih Malaysia ya. Kemudian Islamic Economics bisa ambil di Malaysia, di Pakistan ya, International Islamic University Islamabad ya. Dan Indonesia menjadi rising star insya Allah ke depannya ya, karena sudah banyak kampus-kampus yang membuka program ekonomi Islam. Dan sudah banyak kader-kader pakar-pakar ekonomi Islam yang dulunya sekolah di luar negeri sudah kembali ke Indonesia. Banyak sekali pakar-pakarnya. Nah, biasanya kalau jebolan dari ekonomi syariah itu biasanya jadi apa sih selain jadi dosen, mungkin jadi banker? Ya banyak, ada yang di pasar modal syariah. Oh, ada. Ada. Kemudian ada yang di wakaf, ada yang di institusi zakat, koperasi juga ada. di koperasi ya. Dan sebagainya banyak ya, tidak hanya di institusi-institusi keuangan syariah ya. Ya hampir di berbagai bidang ada lulusan-lulusan ekonomi syariah. Nah, yang kita bisa terapin dalam kehidupan kita sehari-hari apa sih? Ya contoh yang paling jelas aja gitu. Yang paling jelas gitu adalah kalau kita bekerja ya kita kerjanya niatkan dengan ibadah. Ketika niatnya ibadah maka dalam pikiran kita, hati kita bahwa apa yang kita lakukan itu dengan kejujuran, bahwa ada yang melihat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kerja jujur, tidak korupsi, tidak berbuat bohong gitu ya. Kan banyak dulu kalau kita naik kereta ya, jual kiloan itu apa namanya, jeruk. Iya. Ini manis nih. Sampai rumah nggak manis ternyata, yang dikasih contoh yang manisnya doang. Itu kan satu perilaku yang simpel. Penipuan. Masyarakat penipuan. Penipuan itu kan tidak dibenarkan dalam Islam. Iya. Dan itu masyarakat tidak tahu karena tidak terliterasi gitu. Nah, Baik. boleh dong kalau saya pribadi nanya nih. Hukum pinjaman leasing ke bank itu bagaimana menurut Ya, kalau leasingnya pakai interest rate suku bunga ya pastinya sudah tidak boleh gitu loh. Karena kullu qardin jarra manfa'a fa huwa riba. Jadi setiap pinjaman yang mengambil tambahan ya, tambahan atau bunga, maka itu haram. Itu hadisnya sahih. Ya. Tapi kalau dia mengambil penambahannya dari jual beli nggak apa-apa. Contohnya? Ya. Saya berjual beli gitu ya sama ini kan Mas Hafiz gitu ya. Jual beli tapi akadnya murabahah. Iya. Ya kan? Mas Hafiz pengen beli laptop. Ya, laptop yang harga 5 juta. Kemudian saya beliin tuh ya 5 juta sama ongkosnya ke Glodok ya habis 5 juta 500 ya. Terus saya bilang harganya 5 juta 500 ya. Kemudian saya ngambil keuntungan 200 jadi 5 juta 700. Iya. Kamu ridho nggak? Kalau ridho terjadi jual beli. Itu namanya akad murabahah. Oh, di up gitu. Iya. Tapi up-nya itu Masuk akal. dikasih tahu kepada pembeli. Makanya jual beli murabahah disebut juga jual beli amanah, jual beli yang jujur. Keuntungannya dikasih tahu gitu loh. Oh, jadi pengeluaran belinya sampai keuntungannya dikasih tahu. Saya ngambil keuntungan 200. Jadi udah kalau misalkan yang kita jadi brokernya nih gue mau beli laptop terus lo bantuin deh, tapi yang mau bantuin itu ngangkatnya 2 kali lipat itu gimana? Atau juga ya 30% dari harganya? kalau yang belinya itu ridho nggak apa-apa. Intinya dalam jual beli adalah antarodin minkum. Ridho. Iya. Kan di ayat Al-Quran jelas, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin minkum. Kecuali kalian berdua ridho. Pembeli yang saling ridho. Kalau sudah terjadi ridho antara pembeli, silakan nggak apa-apa.
Kalau ketahuan pas setelah itu, Tapi kan ya kalau Anda menzolimi, ini yang beli orangnya udah orang miskin, Iya. tapi markupnya terlalu tinggi, itu kan zolim, nggak boleh gitu loh. Kan kita lihat juga yang belinya siapa gitu kan. Kalau orang miskin Anda tekan ya kan itu jadinya jadi zolim, maka jadinya juga tidak boleh gitu. nah ini kan banyak nih sekarang di kehidupan kita nih sebagai broker, terus juga kita menjual jasa, calo, itu gimana menurut ajaran agama Islam? Hukum Simsaro Islam? boleh, simsaro boleh. Ya, kan broker itu simsaro gitu. Oh. Ya, kan? Ya, jasa gitu ya. Iya, boleh Jasa gitu? Boleh. Calo itu boleh? Ya calo apa dulu nih, kalau kayak calo jual beli tanah ya boleh kan, dia kan yang mencari pembeli gitu. Itu ada Dia itu dapat upah, kan dapat ujroh. ujro, itu ada, di hukum Islamnya ada 2,5% kah? 2% kah? Nah itu yang penting adalah akad, kejelasan akad. Ya. Jadi akad itu sangat penting dalam ekonomi Islam. Akad di awal. Akad itu nggak harus hitam di atas putih atau salaman aja? Harus di atas istihad, inilah kertas hitam putih lah. Atau lo perlu bermaterai, lu jualin mobil gua gitu kan, fee-nya 10%, tanda tangan, bermaterai, agar jelas hukumnya gitu, legalnya. Islam itu intinya dalam aktivitas ekonomi Islam adalah kejelasan akad. Di awal berarti Di ya? awal harus jelas akadnya. Akadnya apa? Akad jual beli, akad pinjaman, ya kan? Nah misalkan Bang Nurijal mau beli mobil, Ane jadi ininya nih, terus Ane belum ada akad nih di awal, tapi pas di akhir Ane bilang, tuh harganya gua up, misalkan gua up 10 juta, gitu kan? Terus Bang Nurijal nggak terima, tuh gimana tuh Bang? Kan banyak nih orang gara-gara sengketa kayak gitu Bang. Ya itu, bisa jadi batal perjanjiannya. Tapi kan nggak sesimpel itu kan. Akhirnya ya tadi akan ada konflik. Makanya yang paling aman, yang paling asla adalah akad di awal. Perjanjian itu harus di awal. Ya, perjanjian itu kan kalau dalam Islam al-aqdu ya. Kalau secara bahasanya ribet, ikatan. Jadi mengikat antara pihak satu dengan pihak kedua. Ya, dalam suatu usaha ya, mau simpan pinjam, mau jual beli atau kerjasama bisnis dan sebagainya. Itu untuk mengikat. Nah, bagaimana cara melepaskannya? Ya ada aturan-aturannya yang tertulis dalam legal inilah. Perjanjiannya ya. Dalam kehidupan antum nih, antum ibarat kata tuh dari S1, S2, S3 berarti berapa tahun antum tuh pendidikan? Ada 10 tahun? Adalah 10 tahun. 10 tahun. Apa sih yang belum tercapai dalam diri antum nih? Mungkin antum punya harapan-harapan tersendiri gitu yang belum tercapai? Ada sih, saya pengen punya pesantren ekonomi Islam. Belum ada? Ya belum ada gitu. Itu konsepnya kayak gimana tuh? Ya pokoknya nanti outputnya, luarannya adalah menghasilkan santri-santri yang menjadi pengusaha gitu ya, di berbagai bidang usaha gitu. Ada yang pengusaha bebek misalnya, pengusaha infrastruktur gitu kan, kontraktor dan sebagainya gitu. Kenapa sangat penting tadi ya? Umat ini harus kaya dengan ekonomi. Kalau ekonominya kuat, maka akan menguasai ekonomi orang lain. Saat ini ekonomi dikuasai oleh Barat. Oke. Kalau orang Muslim yang berkuasa yang kuat. Anda pernah dengar Fakhruddin Ar-Razi itu? Ya, Fakhruddin Ar-Razi. Iya, dia ini ya salah satu tokoh matematika ya, benar? Ya, tokoh matematika ya. Oke. Mantap nih Ustadz Nurijal Ismail. Kira-kira antum punya pesan-pesan nggak nih kepada teman-teman adik-adik yang mungkin ingin mencontohi antum nih, seperti antum? Bagaimana sih antum memberikan pesan-pesan kepada mereka? Ya, pesan buat para santri ya, tidak hanya alumni Gontor tapi seluruh santri ya. Antum-antum ini sudah punya alat, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Kalau Gontor bahasa Arab, bahasa Inggris mungkin ya. Alat inilah yang akan dipakai untuk membuka kitab-kitab turos atau kitab-kitab kuning. Iya. Karena banyak kitab-kitab kuning yang ditulis oleh ulama ya, seperti Fakhruddin Ar-Razi tadi disebutkan oleh Bang Hafiz, kemudian ada Ibnu Sina, ada Ibnu Khaldun, ada Abu Yusuf, ada Abu Ubaid. Itu belum banyak dikaji oleh orang-orang ahli ekonomi Islam. Karena kitab-kitab itu isinya adalah ekonomi Islam.
Oke. Nah, yang bisa ngebuka itu anak pesantren, santri. Maka paling gampang kalau santri itu menjadi ekonom. Membaca Arab gundul. Bisa baca Arab mundur, setelah dia masuk dia akan ngerti ekonomi, jadi menjadi komprehensif ekonomi Islamnya gitu loh. Dia jago ngomongin model-model ekonomi, dia juga jago fikih. Itu menjadi modal yang sangat besar dan itu jarang di dunia gitu loh, yang bisa menguasai dua aspek bidang ilmu, ya fikihnya bagus, ekonominya bagus. Berarti bisa dibilang harus pinter matematika ya. Ya matematik kalau ekonomi kan gitu ya, statistik, ekonometrik gitu loh ya. Akuntansi beda lagi. Akuntansi juga termasuk bagian dari ekonomi kan, ya, karena kan pelaporan usaha juga pakai Pajak, segala macam. iya, hitungan pajak kan pakai akuntansi, bagian dari ekonomi. Nah, tadi Anda mau nanya apa itu, lupa bisa ada. Nah, ini ada ketemu nih pertanyaan ini. Nilai-nilai ekonomi Islam apakah yang bisa diterapkan oleh para milenial sekarang? Para milenial gitu ya. Ya, milenial ini kan lebih dekat dengan digital ya. Ya. Digital teknologi gitu ya. Maka prinsip kejujuran itu sangat penting ya di dalam aktivitas ekonomi Islam ya. Ya, jadi kalau jualanlah yang benar-benar barangnya gitu loh. Jangan sampai menipu. Kan banyak sekali kalau kita jual beli online, kita beli nggak sesuai barangnya kadang gitu loh. Ya. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita. Kejujuran di era digital industri ini menjadi sangat penting. Jual di online gitu. Iya, kejujuran itu sangat penting. Menjadi mahal di zaman digital era ini gitu. Bagi milenial. Jadi milenial yang berdagang secara online, secara menggunakan alat-alat device digital yang jujur, itu yang akan dicari oleh masyarakat. Oke. Terima kasih Bang Rijal. Dan terima kasih juga nih udah diundang nih ya, sharing gitu ya. Mungkin sesi ini nggak hanya sampai sini aja, Pak. Iya, insya Allah. Sesi-sesi lagi yang akan kita bicarakan bersama Dr. Nurijal Ismail. Apa nih? Apa kita itu belakangnya? SE. MA ya. MA. Ya. Master of Art. Ya. Master of Art. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa menyimpulkan nilai-nilai positif setelah perbincangan saya dengan Dr. Nurijal Ismail MA. Dan yang pastinya kira-kira antum mau jadi dosen, mau jadi militer, mau jadi ekonom seperti beliau, bisa. Kalau juga pengen jadi polisi juga boleh, jadi wartawan juga boleh. Yang pastinya setiap pesantren itu adalah, setiap santri itu adalah pendakwah kepada umatnya. Betul. Gitu kan. Munzirul qaum kalau kata pimpinannya, harus menjadi munzirul qaum. Oke, terima kasih Dr. Nurijal yang sudah menyampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil kesimpulan yang Amin baik. amin ya rabbal alamin. Dan yang pastinya sukses dalam berkarirnya. Ya, terima kasih doanya Bang Hafiz. Selalu, terus juga bisa berkiprah di mana saja. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya akhiri perbincangan kita pada sore hari ini di siaran santri yang pastinya di acara Santri Bicara. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.